Inilah kondisi banjir di Jalan Seniman Babel, Kulon Kampak, Kelurahan Tua Tunu Indah, Pangkal Pinang, masih menggenangi sebagian rumah warga yang berada di dataran rendah. Sebagian dari warga masih enggan untuk mendekati rumah mereka lantaran ketinggian air masih setinggi lutut orang dewasa. Bentar Pak, air belum surut Pak? Belum. Jadi ini rumah Bapak ada di sini ya? Wilayah nih? Enggak. Oh. Tangga dekat sini. Ini yang. Oh. Jam berapa yuk? Kira-kira kejadian yuk? Sore kemarin? Sore kemarin. Malam yang bener tinggi ya. Oh, malam. Setengah satu, Wak. Malam. Oh, gitu. Para warga hanya dapat melihat-lihat dan memonitor dari jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka berada. Melihat kondisi yang begitu memprihatinkan, Tagana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Tagana Kota Pangkal Pinang mulai mendistribusikan logistik berupa peralatan dan kebutuhan masyarakat yang rumahnya terdampak banjir. Udah baru orang foto sama kita, berat. Ini kan? Ini ada janji ya. Semangat suli. Beda. Nah, kepala tinggal di sini. Kepala, tutup. Oke. Jadi ini barang apa Bang? Ini barang makanan. Makanan anak. Makanan anak. Oh. Biskuit. Biskuit. Iya, nanti kita bagi ya. Ini. Iya, kita bagi-bagikan. Cuman dengan data ya, sesuai dengan data-data. Sesuai data berarti. Iya. Oke. Di sini ada mepet gile, di sini lah. Jadi gimana tadi habis apa? Ya, kita tadi barusan mengevakuasi satu buah motor warga. Memangnya dalam? Dalamnya untuk sementara ini segini Pak. Selutut ya? Ya, satu lutut ya. Berapa Jadi, orang yang dievakuasi tadi? Dua orang. Oh, dua ya, orang. dua orang, satu unit, satu buah motor. Oh, satu buah motor. Dalam kesempatan ini kami mengajak pemirsa untuk berkeliling-keliling sekaligus berbincang-bincang sejenak dengan beberapa elemen penting dalam penanggulangan bencana dan pemerintah Kecamatan Gerunggang terkait kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap musibah banjir ini. Berikut liputannya. Assalamualaikum Pak. Kami dari Tagana Provinsi bertanya ke Bapak berkenaan dengan bencana banjir di lokasi daerah apa ini Pak namanya Pak? Daerah Jalan Seniman Babel. Oh, Seniman Babel. RT Ada 10. berapa lokasi di sini Pak yang terdampak banjir? Yang terdampak ya kalau di daerah sini cuman daerah sini, daerah RT 10 sama RT 4. Yang tadi katanya ada perumahan sebelah sana tuh? Perumahan Anjayo ya. Anjayo tuh? Kalau Anjayo itu masuk ke RT 4. Di situ lebih kurangnya ada 74 rumah kalau di situ. 74 rumah artinya sekitar 74 kakak lah Pak ya? Enggak, soalnya ada beberapa rumah itu yang belum berpenghuni. Nah, kalau untuk rumahnya memang jumlahnya sekitar 74, tapi penghuninya kalau sekarang paling tidak sebagian lah yang terdata. Untuk daerah sini berapa Pak? Kalau daerah sini Alam Kampak ini sekitar rumahnya 70-an, 70 rumah, tapi yang ditempati sekitar 50. Untuk malam ini rencananya ada sekitar berapa kakak Pak yang akan diungsikan di sini Pak? Nah, kalau untuk data untuk pengungsian sampai saat ini kita belum dapat data pasti. Tetapi rata-rata yang di perumahan mungkin malam ini akan berpindah ke sini karena kan saat ini mereka banyaknya di rumah tetangga sebagian yang tidak kena banjir. Kira-kira apa tanggapan dan harapan yang untuk masyarakat Bapak di sini? Kalau kita saat ini memang kita berkoordinasi baik itu dengan BPBD, kemudian Dinas Sosial Kota, BPBD Provinsi juga. Alhamdulillah hari ini kita dibantu juga dari Provinsi dan Kota terkait dengan
logistik ya, terkait dengan logistik. Kemudian kami berharap masyarakat, karena kondisi memang saat ini cuaca juga kurang bersahabat, ya kami mohon pertama itu harap bersabar. Kemudian mari kita sama-sama jangan saling menyalahkan, tapi kita cari solusi bersama kayak gitu. Ya, yang penting kerjasama antar semua pihak, Pak ya. Nah, Terima kasih Pak ya atas bincang-bincangnya. Semoga bencana ini cepat berlalu Pak ya, dan Amin. semoga tempat ini aman-aman. Insya Allah. Terima kasih Pak ya. Bang, ini ya apa ini Bang? Ini footwear. Footwear ya. Kalau yang tadi? Makanan anak tadi. Makanan anak. Ya. Oh. Tahan. Dari sana bangkut itu ya. Berapa lah? Peralatan dapur keluarga nih. Ini apa? Peralatan dapur keluarga. Dapur keluarga. Ya. Peralatan dapur. Oh. Kira-kira berapa banyak 80 pasokan dari provinsi? Bang, dan izinnya berapa banyak pasokan dari Kalau provinsi yang akan provinsi, disalurkan? kalau yang personil provinsi itu yang turun sekarang kurang lebih dengan posko itu tidak lebih dari 30 orang. Untuk logistik kita di sini supply ke kota itu makanan anak 150 paket, matras 100 lembar, kasur merah 80 lembar, footwear 80 paket, peralatan dapur keluarga 80 paket, dan kitwear 30 paket. Oh, begitu ya. Untuk Jadi sementara. sesuai dengan data yang ada di masyarakat dan ya. Ya, sementara data untuk terdata itu kurang lebih 98 KK. Untuk jiwanya masih berkembang. Jadi untuk pertama kita serahkan bantuan ini ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Bang. Baik, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Dari Pak. Puskesmas mana ya? Kami dari Puskesmas Gerunggang Pak. Sejak kapan di sini? Kalau untuk tim P3K ini dari pagi tadi sudah ada tim kami, shift yang pertama. Ini kami sekarang shift yang kedua dari jam 2 sampai jam 8 malam. Puskesmas Gerunggang. Puskesmas Gerunggang. Personil yang datang sini Bu? Kalau kami 3, ini 2 yang tenaga kesehatan, satunya bagian sopir, bagian ambulans. Nah, sejak dari tadi hingga saat ini apa saja yang dilakukan dari pihak Puskesmas untuk warga yang terkena dampak bencana ini Bu? Kami di sini membantu memberikan pelayanan medis Pak ya kepada warga yang terdampak bencana banjir ini, memberikan pemeriksaan kepada warga-warga yang mempunyai keluhan pasca banjir ini, untuk keluhan-keluhan ringan seperti pusing, ada demam, mual, muntah seperti itu. Apa saja yang disediakan Bu? Di sini kami Ini Bu. ya, ini ada alat tensi untuk mengukur tekanan darah warga. Mana ini alat bisa jadi Pak. Ini alat perawatan luka, mana tahu ada yang luka. Ini obat-obatan standar P3K, obat batuk, demam, mual, muntah, dan ada multivitamin. Ya Pak, benar. Luka-luka bisa juga Pak. Maaf, tadi dengan Ibu siapa? Dan Ibu sebagai apa di sini? Saya Irfa sebagai perawat, dan ini rekan saya dari Kesehatan Lingkungan, Ibu Fitria. Ada yang disampaikan buat masyarakat Bu, himbauan atau gimana, silakan Bu. Ya, kami harapkan kepada masyarakat di sini, jika ada yang punya keluhan, jangan sungkan untuk datang ke posko ini. Kita siap membantu semampu kita. Jikapun tidak bisa ditangani di sini, kita bisa membantu untuk mengantar ke pusat rujukan. Mana tahu keluhannya itu lebih berat seperti itu. Dan jangan lupa, ini kan masalah banjir ya, jangan lupa menjaga kesehatan, terutama biasa pasca banjir ini yang sering timbul penyakitnya seperti penyakit kulit seperti itu. Jadi jaga kesehatan, jaga imunitas. Jika ada keluhan jangan sungkan-sungkan untuk berobat. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan diharapkan tidak ada lagi bencana-bencana yang yang signifikan. Iya, amin. Semoga teratasi Pak ya, cepat teratasi. Amin. Makasih Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dengan Bapak siapa ya? Selamat sore dengan Lurah Tua Tunu Indah, Pak Hasani. Nah, terkait kejadian warga yang banjir ini Pak, kapan waktu pertama kali Bapak tahu kejadian banjirnya Pak? Menurut informasi, kita semalam kita turun ke lapangan kepada Pak Camat ke daerah Kulon Seniman ini. Itu rupanya air sudah memasuki rumah penduduk. Nah, setelah kita survei ke lapangan, memang debit air sungai itu pasang, artinya volume airnya pasang, sehingga kemudian juga daerah ini daerah resapan, daerah yang rendah. Jadi air yang dari sebelah selatan, nah itu turun ke daerah Seniman ini, nah ini sehingga terjadi musibah banjir ini. Nah, dampak daripada banjir ini kira-kira berapa rumah Pak yang sudah terdampak ini semuanya? Kalau menurut data yang ada di Bapak? Kalau menurut informasi di sini kan ada sekitar 75 bobong rumah, ditambah juga ada rumah penduduk. Ini ada juga rumah perumahan. Namun alhamdulillah sigap dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, bahkan ada Pak Wali juga tadi turun, sehingga kita memberikan bantuan sementara. Nah, kemudian juga kita terima kasih kepada pihak Dinsos maupun BNPB Kota Pangkal Pinang dan Provinsi. Pak Mikron juga turun. Nah, tadi dia memberikan support kepada masyarakat. Nah, kemudian menurut informasi masyarakat, ada juga kerugian material, ada juga mungkin kasur, bahkan kulkas juga ada yang terendam, bahkan mobil. Karena ada mobil tadi, karena yang pemiliknya itu berangkat ke Belitung menurut informasi. Motor juga. Jadi sebagian juga bisa diselamatkan, sebagian juga yang belum bisa diselamatkan. Jadi harta benda saja Pak ya. Ya. Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada ya. Nah, ini himbauan untuk masyarakat Pak ke depannya bagaimana Pak? Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di Kampak Jalan Seniman Babel ini, karena daerah ini rawan sekali setiap musim hujan, apalagi di bulan-bulan kini kan musim hujan volumenya sangat luas, sangat lebat sekali. Maka diharapkan kepada masyarakat untuk super aktif, artinya harus waspada apabila cuaca buruk. Jangan sampai terlena, apalagi meninggalkan rumah. Nah, walaupun juga kita meninggalkan rumah, kita mohon juga kepada pemilik rumah itu untuk memberitahu atau berpesan kepada tetangganya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah harapan kita. Terima kasih Pak atas bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kejadian banjir ini cepat berlalu. Nah, tentunya harapan kita ya doa mudah-mudahan banjir ini cepat reda. Yang ini juga mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak turun hujan. Kalau Anda kan ini turun hujan, debit air Sungai Kulon ini kan volumenya sangat tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Habis? Ya. Remote? Apa ya? Apa ini apa Pak? Kitware. Kitware. Oh, kitware ya. Belum. Jadi lah. Yalah 100 kali ya. Siapa? Kitware. Oh, lagi. Kitware ya. Ini apa nih? Kitware. Nih lah sama kitware. Kitware. Kasur. Apa lagi Bang? Ya, habis Pak. Selimut di luar. Sarnas Bubble ya. BBD ya Allah. BBD kota. Oh. Ya, istirahat lah Bang. Nih mantan. Yo, ambil video anak lo. Wirawat. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak tahu kabar semalam banjir, apa tindakan Bapak selanjutnya Pak? Yang jelas pertama instruksi kepada anggota
untuk langsung meninjau lokasi. Bapak langsung turun ya semalam? Beneran semalam saya baru nyampe rumah jam 10 dapat kabar, jadi belum bisa balik untuk ke posko. Dari teman-teman posko langsung turun ke atas perintah kita untuk meninjau, memantau kondisi dan selalu melaporkan. Alhamdulillah, walaupun via online, semua laporan lengkap. Memang was-was semalam takutnya ada buaya kan. Nah, ya, alhamdulillah bisa jaga diri semua teman. Didapat laporan semalam, jadi pagi tadi langsung kita perintahkan untuk siap-siap logistik dan dapur umum. Nah, terkait dengan data yang terdampak dari kemarin hingga saat ini, apakah ada yang bertambah, Pak? Bertambah terutama ini ada 2 perumahan. Kalau semalam kan cuma 1 perumahan yang kita dapat data 74 rumah. Nah, ini pagi ini, hari ini kita dapat data lebih dari 74 rumah aja, 100 lebih rumah. Tetapi kita udah sepakat untuk data hanya boleh yang melampirkan atau menyampaikan ke media adalah BPBD. Jadi kita tadi pagi udah koordinasi, langsung rapat koordinasi. Saya minta rapat koordinasi agar Dinsos berada di posisinya, Tagana juga berada di posisinya, yaitu di pasca bencana untuk shelter dan dapur umum. Jadi untuk data kita kembali dari Polsek, Kecamatan, Dinsos dan BPBD satu. Sumbernya nanti ke BPBD. Satu pintu begitu. Satu pintu sumber. Dari pihak Tagana Kota sendiri, bantuan apa saja yang sudah diberikan atau yang akan diberikan ke masyarakat yang terdampak? Untuk saat ini yang jelas memang walaupun tanpa anggaran, kita bisa memberikan makan pada masyarakat dengan mendirikan dapur umum. Kemudian logistik yang akan kita berikan itu sudah disiapkan, yaitu berupa mulai dari matras, kasur, footwear, dan sebagainya. Itu masih dalam koordinasi dengan lurah dan RT. Penting istilahnya Tagana di bawah naungan Dinsos ini siap siaga. Walaupun terjadi apapun dan jam berapapun, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi besar kepada teman-teman Tagana, baik yang ada di posko Dinsos Pangkal Pinang maupun yang di luar Pangkal Pinang. Pada hari ini semua bisa kumpul, bisa hadir, saling bahu-membahu, membantu dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, saling menutupi ini. Iya. Nah, harapan ke depan, Pak? Harapan depan ya, saya ingin Tagana lebih maju lagi, dan kerjasama dengan Dinsos sebagai mitra, sebagai pembimbing juga tetap jalan, bahkan bisa lebih baik, dan kalau bisa ke depan Tagana Pangkal Pinang kembali ke era kejayaan seperti dahulu yang pernah saya dengar. Nah, satu lagi Pak, himbauan kepada masyarakat untuk terdampak banjir ini bagaimana? Yang pertama jelas ya, himbauan karena ini berkaitan dengan saluran air, artinya kita kembali ke masing-masing untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian ketika terjadi sesuatu, segera melapor ke RT. RT dapat melaporkan ke posko URC yang ada di Dinkos, sehingga bisa dilanjuti. Oke, terima kasih Pak bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersiap-siap untuk menyiapkan makanan siap saji. Untuk yuk Lucy, kira-kira berapa kakak yuk yang akan disiapkan yuk? 350. 350 jiwa. Iya, 350 jiwa ya. Iya. Kalau kakaknya hanya sama sampai kapan ini kira-kira yuk? Oh, itu bisa diperkirakan, Pak. Belum ya? Iya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah kegiatan daripada rekan-rekan Tagana di tim dapur umum atau dapur umum lapangan alias Dumlap kita, menyiapkan daripada makanan siap saji ya untuk para korban banjir ataupun korban bencana yang lainnya. Seperti ini, inilah persiapannya. Jadi Tagana selalu siap dalam hal apapun juga, dengan rela mengorbankan waktu dan juga tenaga buat masyarakat yang terkena dampak bencana. Dari kawasan Jalan Seniman Kampak Gerunggang Pangkal Pinang, Tagana PGK melaporkan.